Ya. Ya, penggolongan tipe aliran ada dua. Ya, ada sistem Newton dan ada sistem non Newton. Ya, sistem Newton ini jenis cairan yang ideal. Contohnya adalah pelarut. Ya, pelarut itu sebutlah air. Ya, air mineral, aqueous. Ya. Kemudian ada sistem non Newton. Ya, berat molekulnya sangat tinggi. Ya. Contohnya suspensi, koloidal, emulsi. Nah, nanti kita akan lanjutkan lihat video lagi. Ya, semoga mudah-mudahan nggak ada masalah ya, nggak ada masalah untuk kita melihat video itu. Nah, kita coba lihat-lihat apa sih aliran Newton. Ya. Newton ini adalah orang pertama yang pelajari sifat-sifat aliran dari cairan secara kuantitatif. Ya. Dia menemukan bahwa makin besar viskositas suatu cairan, akan makin besar pula gaya persatuan luas atau shearing stress yang diperlukan untuk menghasilkan rate of shear tertentu. Bapak kembali ulang lagi kalau pemahaman kalian di SMP, SMA, ataupun SMK itu beda ya. Shearing stress itu familiar dengan tekanan, gaya perluas ya. Nah, ini makin besar viskositas suatu cairan akan makin besar pula gaya persatuan luas atau shearing stress atau tekanannya yang diperlukan untuk menghasilkan rate of shear. Rate of shear itu yang kemarin ya, dV per dx. Perubahan kecepatan terhadap posisi ya. Kayak kita gini, menjatuhkan kelereng di atas air ya. Kemudian menjatuhkan kelereng di atas permukaan madu misalkan. Ini beda ya. Shearing stress yang dibutuhkan untuk rate of shear pada air itu berbeda dengan shearing stress yang diperlukan untuk menghasilkan rate of shear pada madu. Pasti lebih besar pada madu ya. Tenaganya harus lebih besar ya. Karena melewati jenis fluida yang viskositasnya tinggi ya. Itu yang membedakannya ya. Nah, aliran Newton ini, ini ada suatu nilai ya bahwa shearing stress itu adalah viskositas dikali rate of shear ya. Sehingga viskositas itu adalah shearing stress dibagi rate of shear ya. Tekanan dibagi perubahan kecepatan terhadap posisi, terhadap jarak. Nah, ini memang agak mulai formula ya, mulai rumus ya. Tapi rumus di farmasi, fisika farmasi nggak terlalu berat ya. Lebih pada pemahaman konteks, pemahaman fisik, ya, pemahaman kebendaan. Ya, ya kalau kita contohkan N adalah koefisien viskositas atau viscosity ya. Satuan viskositas adalah poise. Didefinisikan sebagai gaya geser yang diperlukan menghasilkan kecepatan 1 cm per detik di antara dua bidang sejajar cairan yang masing-masing luasnya 1 cm persegi ya, dipisahkan pada jarak 1 cm. Ya, jadi gaya yang dibutuhkan untuk dia berubah dia memiliki kecepatan 1 cm per detik pada satu luas cm persegi dan dipisahkan pada jarak 1 cm. Jadi kayak ini loh. Ini nah gini. Berapa gaya yang dibutuhkan untuk dia memiliki kecepatan 1 cm per second untuk luas 1 cm persegi, luasnya luas ini ya, luas yang dikenai oleh gaya ya, dan pada jarak perbedaan jarak 1 cm ya. Kemudian nah balik lagi sini, nah perbedaan dengan viskositas
kebalikannya ya, dengan viskositas adalah fluiditas, atau ini dilambangkan dengan psi ya, PSI. Didefinisikan sebagai kebalikan dari viskositas, di mana fluiditas psi adalah 1/n ya. Seperti perbandingan kalau kita sedang belajar listrik ya, ada konduktivitas, ada resistivitas. Ada kemampuan bahan untuk menghantarkan arus listrik, ada kemampuan bahan untuk menghambat arus listrik. Nah, sekarang kita sinkronkan dengan istilah dalam fluida. Ada kemampuan untuk menghambat laju suatu benda dalam suatu fluida, itu namanya viskositas. Ada kemampuan untuk menghantarkan suatu benda dalam satu fluida, itu namanya fluiditas. Nah, itu. Nah, viskositas kinematik. Nah, ini ada istilah baru ya. Adalah viskositas mutlak seperti didefinisikan di atas dibagi oleh kerapatan cairan. Satuan viskositas kinematik adalah stuk ya, dan sentistuk. Nah, ini adalah bahwa salah satu tetapan pada satu cairan tertentu ya. Nah, ini viskositas, kekentalan. Ini nilainya tetap pada satu cairan tertentu, X misalnya. Ini juga Rho. Rho itu adalah densitas, massa jenis, nilai yang tetap ya pada suatu cairan tersebut juga ya. Nah, hasil perbandingannya ya, perbandingan viskositas dengan fluiditas, dengan densitas ya. Perbandingan antara viskositas dengan densitas adalah viskositas kinematik namanya ya. Oke, kita lihat V ini bukan velocity ya, bukan kecepatan ya, bukan kecepatan. Walaupun ini kaitannya dengan kinematik, gerak ya, gerak suatu benda. Oke, coba kita lihat masih sistem Newton ya. Nah, aliran Newton adalah jenis aliran yang ideal ya. Pada umumnya cairan yang bersifat ideal adalah pelarut ya, campuran pelarut dan larutan sejati ya. Shearing stress atau S atau gaya yang diperlukan persatuan luas berbanding lurus dengan kecepatan aliran yang dihasilkan atau rate of shear ya. Ini tekanannya shearing stress, ini rate of shear, dia berbanding tetap ya, berbanding konstan, berbanding lurus ya, sehingga grafiknya adalah linear ya, grafiknya linear. Nah, ini yang tadi kita sebut itu, kalau yang terjadi itu adalah terus menerus ya, shearing stress bisa terjadi terus menerus atau sesaat. Nah, ini ketika seperti ini shearing stressnya kan terus menerus ya, tekanannya terus menerus. Nah, ini kan tekanan tidak selalu berhenti ya, berhenti pada di titik ini ya, ketika ya sudah tidak kita lakukan lagi, misalkan kita menjatuhkan bola kelereng di atas air, maka terus sampai mentok dia di bottom, di di bawah ya, tuk, nah udah gitu. Artinya sebenarnya kalau nggak ada titik bawah dia akan terus linear ya. Oke, seperti itu. Ini adalah konteks grafik pada larutan Newton ya, tipe larutan Newton, tipe aliran Newton. Oke, kemudian kita lihat ini apa nih? Oh, ini kalau bentukan lain ya, bentukan lain ataupun grafik lain. Di sini grafik shearing stress dan rate of shear disandingkan dengan grafik viskositas. Nah, ini kalau nggak salah di film itu ada, nanti coba kita putar lagi ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Ini grafiknya itu konstan, ya, grafiknya konstan. Ya, menunjuk pada suatu nilai viskositas yang tetap berapapun tekanannya ya, berapapun tekanannya. Ini ada contoh soal misalkan ya, hitunglah laju geser atau dV per dr yang dilakukan oleh pasien yang mengoleskan salep pada permukaan kulitnya setebal 200 mikrometer
pada kecepatan 10 cm per second. Ini adalah kecepatan ya. Ini kalau G ataupun rate of shear ataupun laju geser. Nah, ini Bapak baru ingat lagi bahasa Indonesianya ya. Laju geser ya. Kecepatan geseran. Kalau kalian mengusap salep itu kan ada kecepatan geser. Makin tinggi fluiditasnya makin lambat ya, tapi makin kecil makin besar viskositasnya ya, makin kental itu makin lambat ya, tapi kalau makin encer itu makin cepat karena relatif lebih licin ya. Ya, ini sebenarnya studi ini ada studi sesuatu yang logik ya, sesuatu yang kalian bisa pahami secara basically kalian paham ya. Kalau kental ya lambat, kalau encer ya cepat. Oke, laju geser ini adalah dV per dr. dV-nya dia bilang 10 cm per second. Dan dr-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 mikrometer ya. Nah, ini kenapa 10 pangkat min 2? Bapak harap kalian mengerti ini mikro itu 10 pangkat min 6 dalam meter ya. Nah kemudian kalau dalam sentimeter berarti dia mundur 2 lagi kepotong 2 positif ya, min 4 plus 2 jadi min 2. Nah, mudah-mudahan kalian mengerti ini dalam satuan sentimeter ya, jadi ini kita ubah dalam satuan sentimeter. 2 kali 10 pangkat min 2. Jadi sama aja 1000 dibagi 2 ya, 500 per second. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah laju geser. Nah, berikut ini data berikut menunjukkan laju geser setiap fluida sebagai fungsi dari tekanan geser suatu cairan Newton suhu kamar. Plotkan data tersebut dan ditentukan fluiditas, viskositas cairan tersebut, laju geser, rate of shear, tekanan geser. Oh ini datanya. Oke gini. Ini kan plotting data ya, plotting data bahwa tadi shear of stress atau tekanan itu pada sumbu X dan rate of shear, laju geser itu pada sumbu Y ya. Nah, setelah kita plot 50 200 100 400 150 600 200 800 kemudian 250 1000 dan seterusnya. Akhirnya ini kan menuju suatu garis lurus ya, garis lurus. Kalian ingat lagi bahwa fluida ya, viskositas ini ya itu adalah shearing stress per G ya, rate of shear dibagi laju geser ya, tekanan dibagi laju geser sama aja dengan gradien ya, lawan gradien maksudnya dx per dy ya. Nah, kalau kebalikannya dy per dx maka ini fluiditas ya. Bapak harap mengerti ini gini ya, Bapak mau lagi bahwa ini ya viskositas itu adalah shearing stress dibagi rate of shear, sumbu X dibagi sumbu Y ya. Maka sumbu Y dibagi sumbu X adalah 1 per viskositas ya, dan ini gradien nih, gradien ya. Y2 per Y1 kita ambil 1000 dibagi 1000 dikurang 200 ya. Ini Y2, ini Y1. Y2 itu adalah 1000, Y1 200. Nah, ketika nilai X 250 dikurang 50. 250 dikurang 50 ya. Bagi-bagi ini kan 800 bagi 200 ya, sama dengan 4. Gradien ini adalah fluiditas ya. Ketika shearing stress posisinya di X dan rate of shear posisinya di Y ya. Maka kebalikan dari itu sama dengan viskositas.
1 dibagi fluiditas. Ya, fluiditasnya 4. Jadi 1 dibagi 4 sama dengan 0,25 poise. Nah, ingat oleh kalian seperti meter ke sentimeter. Meter ke sentimeter itu turun 100 derajat, artinya dikali 100. Maka 0,25 kali 100 sama dengan 25 cm poise ya. 0,25 poise sama dengan 25 cm poise. 0,25 meter sama dengan 25 cm. Semacam itu ya apa perbandingannya. Oke. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Nah, sekarang masuk ke dalam aliran sistem non-Newton. Ya, kita masih ada waktu kurang lebih cukup banyak ya, 35 menit. Ya, baik. Aliran sistem non-Newton, hampir seluruh sistem dispersi termasuk sedian-sedian formasi yang berbentuk emulsi, suspensi, sedian setengah padat tidak mengikuti hukum Newton. Non-Newtonian bodies, NNB ya. Nah, jadi akhirnya sebenarnya ya kalian sebagai mahasiswa farmasi yang kalian gunakan, yang kita gunakan ya dalam sediaan-sediaan farmasi itu sebenarnya bukan aliran Newton, tapi aliran non-Newton ya, karena terdiri dari beberapa bentuk emulsi, suspensi ataupun sediaan setengah padat. Oke, kita lihat ya. Nah, bagannya kurang lebih seperti ini, aliran sistem non-Newton. Dibagi menjadi dua, dia tidak dipengaruhi waktu dan ini dipengaruhi waktu. Kalau tidak dipengaruhi waktu, ada plastis, pseudoplastis, dilatan. Kalau dipengaruhi waktu, ada namanya tisotropik, antitisotropik, dan reopeksi. Nah, kita coba pelajari ini ya. Jadi sistem non-Newton dibagi menjadi dua. Ada ya, tidak dipengaruhi waktu dan dipengaruhi waktu. Kalau dipengaruhi waktu, plastik, pseudoplastis, ataupun dilatan. Ya, yang dipengaruhi waktu adalah tisotropik, antitisotropik, dan reopeksi. Nah, seperti apa aja itu kita lihat. Nah, ini ya. Aliran plastis. Ya, kalian kalau punya plastik, ya, kemudian kalian renggangkan, yang terjadi seperti ini ya. Tenaga kalian bertambah sampai pada satu titik kemudian mulurnya itu continuous gitu seperti aliran Newton ya. Kalian pasti merasakan tuh kalau misalkan kalian habis dari Indomaret atau Alfamart ya, semisal kalian melarkan tuh plastik ya. Nah, seperti ini yang terjadi. Butuh tenaga agak nambah dulu, setelah itu nambahnya continue setelah melar. Nah, seperti itu. Nah, ini grafik antara tekanan dengan laju geser ya. Nah, ketika dia disandingkan dengan viskositasnya ya, aliran plastis ya, aliran yang seperti plastik ini dia viskositasnya dari suatu nilai tertentu ya, kemudian dia turun landai ya, dan berujung pada titik sini karena dia berhenti stop di sini ya. Mungkin kalau diteruskan dia akan terus landai ya, seperti grafik eksponensial ya, setengah pangkat ini grafik pecahan pangkat. Oke, viskositas plastik. Nah, ini ada rumusnya bahwa U itu F dikurang F dibagi G ya. Ini UG. Oh, ini kalau kita kalikan ya, U kali G sama dengan F dikurang F kali silang. Maka F besar itu adalah UG ditambah F. Ya. F itu adalah yield value. Nah, apa itu yield value? Nilai ambang batas
Ya, nilai ambang batas itu titik ini nih sebenarnya ya. Titik ini berapa? Ya. Kemudian F itu ya force-nya berapa? Ya. Sorry, F itu ya force, gayanya berapa? Ya, gayanya berapa? Kemudian G tadi laju geser. Ya. Oke, yield value berapa kali botol dikocok agar produk mengalir atau seberapa gaya yang diperlukan agar setiap salep atau krim menyebar di permukaan kulit. Nah, itu kemudian kalian analogi. Kalau tadi Bapak analogikan ke dalam bahasa mudanya adalah kalian meregangkan plastik. Nah, ini kalau dalam sediaan farmasi adalah ketika kalian mengocok botol ya agar produk itu bisa mengalir ya. Jadi seperti mencampurkan antara padatan dengan pelarut ya, padatan dengan air ya. Kemudian sampai titik waktu berapa padatan itu bisa kita gunakan ya, dikocok agar produk mengalir, dan seberapa besar gaya yang diperlukan agar salep atau krim menyebar di permukaan kulit ya. Setelah kalian gosok menyebar, nah itu adalah waktu di mana kita sebut sebagai yield value ya, nilai ambang batas bahasa mudahnya. Oke. Salam. Ya, kemudian ini masih tentang aliran plastis ya, disebut dengan Bingham bodies. Nah, kurva tidak melewati titik 00. Nah, 00 itu titik origin ya, titik pusat koordinat, tetapi memotong sumbu shearing stress pada yield value. Nah, seperti apa nih? Ya. Nah, memotong pada titik sumbu yield value ya. Tidak berada dari titik 00 ini ya, bukan dari sini tapi dari suatu nilai tertentu ya. Yield value adalah harga yang harus dipenuhi agar cairan mulai mengalir ya. Sebelum yield value zat bertindak sebagai bahan elastis bedanya. Setelah yield value, sistem mengalir sesuai dengan sistem Newton, di mana shearing stress berbanding dengan rate of shear. Nah, tadi ini, setelah nilai yield value ini, titik ini, maka dia bertindak sebagai aliran elastik. Ya, ini linear. Ya, linear. Oke, seperti itu ya. Contoh pada sistem suspensi terflokulasi, yield value adalah nilai yang dibutuhkan untuk memecah ikatan antar partikel terflokulasi. Nah, ini kalau udah bicaranya adalah sistem partikel, ya, di mana kalau terjadi pengadukan, ya, maka fase terflokulasi itu adalah sama dengan yield value, nilai yang dibutuhkan untuk memecah ikatan antar partikel, ya. Seperti kalau kalian bayangkan ya, ya pengkocokan itulah mungkin gampangnya, pengkocokan antara air dengan padatan, misalkan biasanya anak kecil dikasih sirup tapi di dalam botolnya itu adalah berupa serbuk dan harus dikasih air pada setinggi sebagaimana gitu. Oke, ini adalah data ya, data untuk mendapatkan nilai tadi ya, nilai coba kita baca. Data berikut menunjukkan hubungan antara laju geser dengan tekanan geser formasi topikal yang memperlihatkan rheologic plastik. Plotkan data, iya. Tentukan yield value, betul ya, viskositas. Laju geser ini, tekanan geser ini, ya. Ini pada sumbu X, ini pada sumbu Y, ya. Kita dapat grafik linear. Nah, ya. Ekstrapolasi garis lurus di atas terhadap sumbu X akan memperoleh harga yield value kira-kira di 50 dyne per cm persegi ya. Viskositas plastik U adalah 1 per slope ya, 1 per gradien ya, atau dibalik X2 per X1 dibagi Y2 per Y1 ya. Maka ini ini bukan, oh ya, ini viskositas ya, eta. Ini kan
725 ini ya dikurang 162,5 ya dibagi 1500 dikurang 250. Nah, ini adalah viskositasnya ya 0,45 poise atau 45 cm poise ya. Oke. Mudah-mudahan mengerti ya tentang hal ini. Ya, kita bicara tentang viskositas dan fluiditas. Dan kalau dari grafik, viskositas itu adalah 1/gradien ya. Dan fluiditas itu adalah gradiennya. Gradien itu adalah Y per X ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat ketika SMK ataupun SMA bahwa pada persamaan garis lurus ya, gradien itu adalah Y per X ya. Nah, sekarang aliran pseudoplastis ya, masih tipe aliran yang tidak bergantung waktu. Lihat grafik ini, grafik antara shearing stress dengan laju geser ya. Ini grafiknya seperti ini, dan ketika disandingkan dengan grafik viskositas ya, eta ini dia mulai dari titik tertentu ternyata mengalami penurunan seiring dengan penambahan shearing stress, penambahan tekanan ya. Ya, ini shearing stress simbol pseudoplastis ya. Nah, ini grafik logaritma ya, grafik eksponensial, grafik pangkat. Makanya dia F pangkat N ya, sama dengan viskositas aksen kali G ya. Maka kalau dilogaritmakan supaya menurunkan N ini sebenarnya, logaritma dari F kali N, logaritma dari F pangkat N adalah logaritma N N aksen dikali G ya. Maka kalau dalam bentuk logaritmik ya, log G itu sama dengan N log F dikurang log N aksen. Kita nggak akan sampai sedetail matematik banget ya, kecuali nanti mungkin kalau kalian sudah tugas akhir, nah kalian akan menggunakan studi ini untuk tugas akhir kalian. Nah, mungkin kalian membutuhkan persamaan ini untuk mendapatkan N tentunya ya. Oke. Grafik yang ada pada pseudoplastis ya. Nah, kurva ini tidak linear, tidak ada yield value melengkung. Ya, tidak ada titik patah ya. Kalian lihat ini, grafik ini tidak ada titik patah. Ya, tidak ada sesuatu yang kemudian grafiknya eksponensial tiba-tiba menjadi linear, menjadi lurus ya. Tapi dia melengkung terus ya. Kemudian viskositas menurun dengan meningkatnya rate of shear. Nah, sini ketika disandingkan dengan viskositas, ini bacanya eta ya, N tapi ada ekornya. Eta ini dia menurun seiring pertambahan S ya. Oke, kemudian terjadi pada molekul berantai panjang seperti polimer-polimer termasuk gom. Nah, teragakan, alginat, metil selulosa, karboksi metil selulosa. Nah, ini mungkin ini harus bertanya kepada dosen kimia ya. Yang pasti kaitannya dengan fisika adalah dia tidak ada titik patah ya, tidak ada titik patah, grafik cenderung eksponensial. Nah, kemudian viskositas ini menurun seiring kenaikan shearing stress ya. Oke, meningkatkan shearing stress menyebabkan keteraturan polimer sehingga mengurangi tahanan dan lebih meningkatkan rate of shear pada shearing stress berikutnya. Nah, ini kayak dia melawan ya di ini nih. Kalian lihat gini, ini bertambah ya. Rate of shear itu cenderung lebih tinggi ya dibandingkan ini shearing stress. Ya, seperti melawan ya. Ketika dia diberikan shearing stress, lama-lama dia dibilang kalau bahasa dia adalah mengurangi tahanan, lebih meningkatkan rate of shear pada shearing stress berikutnya. Jadi melawan, kasih lagi, melawan lagi, kasih lagi, lebih melawan lagi ya. Maka terbentuknya grafik eksponensial. Oke, nah ini
gambar bentukan ya pseudoplastis sebagai sebut pola sebagai sistem geser encer ya, shear thinning. Thin itu tipis ya. Karena dengan menaikkan tekanan geser viskositas menjadi turun. Jadi gimana ya? Dipaksa kemudian jadi lebih encer. Nah, contoh klasik adalah kecap atau saus tomat yang untuk mengeluarkan dari botol harus mengkocoknya kuat-kuat. Nah itu ya betul. uh, karena mungkin dia terendapkan dikocok-kocok baru dia akan lebih encer dan mudah dituangkan seperti itulah ya. Sistem pseudoplastis disebut sebagai sistem geser encer ya, karena dengan menaikkan tekanan geser viskositas menjadi turun dengan mengkocoknya sehingga lebih mudah untuk dituangkan ya. Oke, aliran dilatan ya. Aliran dilatan itu seperti ini. Ini berbeda dengan aliran pseudoplastik kayak inversely ya, kayak kebalikan, bukan inversely, kayak lawannya ya. Sistem disebut geser kental ya. Jadi dikocok malah kental. Ya. Kalau tadi dikocok malah encer. Nah ini ya. Grafiknya ketika disandingkan dengan viskositas malah naik ya seiring dengan pertambahan shearing stress ya. Oke, ini increasing rate of shear. Ini jadi bertambah kecepatan. Ketika terjadi increasing rate of shear ini malah keadaannya seperti ini ya. Open packet atau dilated particle increases fluid volume insufficient vessel relative high consistency. Jadi kayak dikocok malah lebih kuat tegangannya, makin jauh tapi makin kuat ya. Close packet particles minimum void volume sufficient vessel relative low consistency. Awalnya ini ya relative low consistency, tapi ini kemudian relatively high consistency ya. After ini setelah kita ada penambahan laju geser ya. Nah, aliran dilatan seperti ini ya. Istilah dilatan dikaitkan dengan meningkatnya volume ya. Dimiliki oleh suspensi yang berkonsentrasi tinggi lebih dari 50% dan partikel yang terflokulasi ya. Viskositas meningkat dengan bertambahnya rate of shear ya. Mekanisme pada keadaan partikel tersusun rapat dengan volume antar partikel kecil. Pada saat shearing stress meningkat, bulk dari sistem memuai, meningkatkan volume kosong. Ya, hambatan akan meningkat, aliran meningkat, tidak dibasahi, ya, terbentuk pasta kaku. Kalau dikocok, ya, semakin volumenya semakin lebar, tapi viskositasnya semakin besar, nah, gitu, semakin mengental. Ya. Nah ini kebalikan dari aliran pseudoplastis ya, bukan kebalikan apa sih namanya. Nah, ini kan dia grafiknya melandai atas ya. Seiring pertambahan shearing stress ini malah lebih meningkat laju geser ya. Tapi ini meningkatnya laju geser jadi meningkatnya tekanan ya. Oke. Kemudian satu lagi tentang aliran yang tidak dipengaruhi oleh waktu adalah aliran thixotropi. Pada sistem plastik atau pseudoplastik ya, dan dilatan ketika shearing stress sebelumnya dinaikkan, diturunkan kembali, maka kurva ke bawah akan terhimpit dengan kurva atas. Loh, ini mana grafiknya? Oh, ini nih. Ini pseudoplastis. Loh. Oke, coba kita lihat. Bila kurva turun ternyata berada sebelah kiri, kurva menaik. Nah, ini thixotropi. Celah antara kurva naik dan kurva turun sebagai hysteresis loop. Oke, thixotropi terjadi karena proses pemulihan yang lambat dan konsistensi. Gel menjadi sol, kemudian balik lagi gel. Proses pertama berlangsung cepat, sedangkan proses berlangsung lebih lambat. Oh, oke, gini. Aliran thixotropi itu adalah aliran yang tadi ya. Ini dilatan, ya mana tadi kalimat itu ya.
Nah ini ya, istilah dilatan dikatakan meningkatnya volume dimiliki suspend. Ya. Oke, viskositas meningkat dengan bertambahnya rate of shear. Oh, astagfirullah, ini Bapak baca kok yang atas ya. Ini thixotropi. Dia dua grafik ya. Dua grafik artinya adalah perubahan struktur apa namanya jenis eh, campuran ya dari gel ke sol kemudian gel lagi ya. Ini kan seperti ini ya. Dia naik. Ini kan kalau kita lihat grafik ini plastik ya. Kemudian dia turun. Nah, seperti itu. Ya. Ini kalau linear kayak gini, ini kan sistem Newton, ya, sistem Newton, ya. Ini sistem plastis, ya. Karena plastis itu kan bukan mulai dari titik nol, ya. Bukan mulai dari titik nol, kemudian grafiknya eksponensial, ya, naik, kemudian dia turun linear. Turun linear itu secara melambat. Nah, kalau pseudoplastis, dia adalah mulai dari nol, ya, mulai dari nol, kemudian dia eksponensial pada satu titik tertentu, diam pada satu siring stres tertentu, kemudian dia turun, ya, turunnya secara linear. Nah, grafik yang tadi kayak tadi, grafik pada kalian lihat ini ya, nah ini pseudoplastis ya, mulai dari titik tertentu, titik apa namanya viskositas tertentu, kemudian dia turun ya. Nah, ini kan sama dengan ini ya, sama dengan ini. Nah, ini sama dengan ini. Pada satu titik tertentu turun. Nah, ya ini ikatan hidrogen. Oh, ini keadaan yang terjadi ya, keadaan yang terjadi. Dan kemudian berkecenderungan dia naik ya, naik apa viskositasnya ya. Nah, ini gambaran apa namanya? Gambaran molekularnya ya. Ini kemudian menjadi relatif encer. Ya. Oke, itu thixotropi. Nah, sekarang anti-thixotropi ya. Kurva menurun berada di kanan, kurva menaik konsisten meningkat. Contohnya magma manesia. Nah, seperti ini terjadi beberapa jenis ini ya. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik ya. Nah, balik turun, 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 turun. Artinya ada proses yang kemudian terjadi secara berulang ya, secara berulang, 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 yang naik turun, dan seterusnya. Dan ini kalau kita ini kan pada dasarnya pada sumbu IG itu adalah laju geser. Ini pada sumbu X itu adalah laju apa namanya tekanannya siring stres ya. Siring stres naik dan rate of surge naik. Ini turun ya. Ini apa laju gesernya turun ya. Seiring dengan penurunan rate of shear naik lagi dan seterusnya. Makanya disebut sebagai anti-thixotropi ya. Anti dari ini ya. Terakhir, rheopeksi. Ya, rheopeksi adalah suatu gejala di mana suatu sol lebih cepat menjadi gel bila diaduk perlahan-lahan daripada dibiarkan bentuk gel tanpa pengadukan. Ya. Jadi kalau ibaratnya gini, dengan gaya luar itu menyebabkan gel sol lebih cepat menjadi gel, ya, bila diaduk. Tapi kalau secara pengelambatan dia perlahan. Nah, ini grafiknya seperti ini. Dia malah berada pada titik mulai dari titik pusat koordinat ya. Balik lagi ke pusat koordinat ke 00 lagi. Artinya ini seperti balik kepada posisi awal ya. Namanya sol. Dan kemudian kalau gel pada satu titik tertentu dari titik awal. Nah, ini Oke, akhirnya dari kita belajar tentang reologi tadi, ya, untuk apa sih kita belajar reologi? Ya, ini udah selesai ya. Kalau Bapak ungkap lagi tadi, kita balik lagi ke awal, ya, bahwa sistem non-Newton yaitu terdiri dari sistem yang tidak dipengaruhi waktu dan dipengaruhi waktu.
ya, adanya plastik, pseudoplastik, dan dilatan. Ya. Kemudian untuk yang dipengaruhi waktu, tiksotropik, antitiksotropik, dan rheopeksi. Ya, ini semuanya sudah. Nah, sekarang kita lihat apa sih perannya dalam bidang farmasi ya sekarang. Nah, kalau kita belajar lagi, kita mengulas lagi ya eh, apa sih itu reologi. Nah, dilihat dari grafik aja ya, dilihat grafik. Nah, maaf Bapak balik lagi aja ke grafik ya, misalkan kita lihat grafik aliran Newton ya, aliran Newton ini kan gini ya, reologi itu studi tentang gaya ya, shearing stress, kemudian terhadap laju geser. Nah, apa yang kita tentukan? Yang kita tentukan adalah kekentalan, ya, viskositas. Nah, seperti itu. Kayak tadi kita hanya bolak-balik tentang ini ya, shearing stress, rate of shear, tekanan dengan laju geser, ya, menentukan jenis aliran tersebut, apakah dia Newton atau non Newton. Kalau non-Newton kemudian kita bagi menjadi dua, ya, sistem yang dipengaruhi waktu, tidak dipengaruhi waktu dan dipengaruhi waktu, ya. Dipengaruhi waktu ada tiga dan tidak dipengaruhi waktu juga ada tiga. Oke, nah sekarang apa sih kegunaan ataupun kaitannya kita belajar ini untuk bidang kefarmasian, ya. Nah ini reologi dalam formulasi. Untuk menentukan, untuk sediaan farmasi tipe aliran yang diinginkan adalah tiksotropik. Oh, sorry, ini masih tiksotropik ya. Mempunyai konsistensi tinggi dalam wadah, mencegah pengendapan, ya, akan menjadi cair bila digosok dan mudah untuk dituangkan. Ya. Ini aliran tiksotropik ya. Sorry. Oh, sekarang ini penentuan viskositas. Ini sebenarnya larinya adalah ke praktikum ya. Nah, ini mungkin akan Bapak jelaskan minggu depan, insya Allah. Nah, sekarang coba kita masih ada waktu 10 menit lagi. Bapak geser ke video ya. Nah, sebentar. Nah, Bapak tanya dulu oleh kalian, ini kelihatan nggak apa video ini? Buka audio. Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Oke. Kelihatan dong, Pak. Oke. Bapak akan cut sampai kemarin itu di. Oh ya, Bapak mungkin tugaskan kalian ya. Tugaskan kalian, ini mudah-mudahan kalian semuanya memperhatikan. Tolong ini kalian tulis ya dan kemudian kirim ke MS Team ya. Hal ini harus kalian pegang nih sampai dengan nanti akhir kuliah ya. Kalau kalian nanti mengkaji tentang sistem formulasi pada pentabletan ataupun pengkapsulan ataupun sediaan farmasi yang lainnya. Nah, ini mau nanti dicatat dan kemudian kirim ke MS Team sebagai tugas ya. Kemudian Bapak kemarin sampai di oh ya ini penentuan. Oh. Nah, ini dia. Nah, sampai di sini. Oke. Let's watch that again. It takes a while for the viscoelastic fluid to acquire the steady state motion appropriate to the constant torque. When we remove the torque, we see the cylinder actually reverse its direction. Although no torque is being applied, the material is deforming because of the elastic character of the fluid. Ya, itu dia menyebutkan setelah terjadi titik atas ini material terdeformasi ya. Nah, ini kan aliran sistem non Newton tadi ya. Ini kalau nggak salah yang kedua ini. Antitiksotropik. Nah, ini nih.
dilatan ya, aliran dilatan. Oke, kita lagi. Not all the energy used to produce the flow was dissipated. Some was stored and then recovered. We have looked at some experiments showing that the stress depends on the history of the deformation. To illustrate nonlinear behavior, we shall do experiments in which the time-dependent characteristics of the fluids are negligible. Here we have two identical reservoirs with two identical outlet tubes. One contains a Newtonian fluid, the other a non-Newtonian. The levels are the same. Ya, kita akan melihat dua eksperimen ya. Sebelah kiri itu adalah sistem Newton dan sebelah kanan adalah sistem non-Newton. Kita lihat perbedaannya ya. At first, the non-Newtonian fluid flows faster. Sistem non-Newton lebih cepat However, awalnya. after a while, it is overtaken by the Newtonian fluid. Tapi walau bagaimanapun itu sistem Newton The basic dapat phenomenon occurring here is more easily seen apa if the namanya pressure head remains practically mengejarnya ya. constant. These are two identical burettes containing the same Newtonian fluid. The pressure head in one is twice that in the other. The ratio of rates of flow is also 2-to-1, as we expect from Poisson's law. But if we charge both burettes with the fluid exhibiting nonlinear behavior and apply the same ratio of pressure heads, the result is quite different. With this polymer solution, when the head is doubled, Ya, Bapak potong lagi ya tentang linear dan non-linear. Terlihat oleh kalian bagian kiri itu lebih linear ya. Artinya penambahan volume tertentu pada waktu tertentu relatif sama terus. Tapi kalau yang ini yang sebelah kanan itu non-linear. Penambahannya kadang bertambah lebih cepat, kadang penambahannya relatif berkurang. Nah, itu yang kemudian itu jelas-jelas membedakan mana sistem Newton dan sistem non-Newton ya. Kalau tadi kecepatan yang kiri itu memang terlihat lebih lambat ya, tapi continue ya. Yang kanan ini cepat awalnya, tapi kemudian dia melambat. Yang melambat kemudian cepat lagi. Tapi karena ini dia continue, maka lebih awal ya sistem Newton ini dibandingkan sistem non-Newton ya. rate of flow is more than doubled. It appears that the viscosity is less at the higher velocity gradient. This type of steady flow behavior is called pseudoplastic or shear thinning. Nah, tadi ya, ada shear plastic atau zero thickening ya. Tadi yang Bapak sebutkan di awal. There are some fluids that create a contrary situation. For this suspension, the viscosity is higher at the higher rates of flow. This is called dilatant or shear thickening behavior. In the steady laminar flow of incompressible Newtonian fluids through tubes, a single material constant, the coefficient of viscosity, governs the volume rate of flow and the velocity field. Here we get the familiar parabolic velocity profile. Ini dilakukan jauh sebelum teknologi komputer dan sebagainya ada ya. For more general fluids, the flow rate and the velocity field are governed by a viscosity function. For such a fluid, the velocity profile can be very different from parabolic. We have seen how nonlinearity affects shear stresses. It also has an unusual effect on the normal stresses. Here's some glycerin, and here is one of my wife's favorite recipes.
Why does the cake batter climb the mixing shaft in contrast to the behavior of the Newtonian fluid? Ya, oke. Sepertinya Bapak potong dulu karena udah 8:59 ya. Kalian bentar lagi nanti dengan Bu siapa namanya?